wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan tafsir dari surah Al-Imran dan kita masuk pada ayat ke-23 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab kepada mereka? Mereka diajak berpegang kepada Al-Kitab untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dijelaskan dalam ayat ini adalah kaum yang tersesat. Kenapa mereka kaum yang tersesat? Karena di tangan mereka itu ada Taurat. Artinya mereka tahu kebenaran. Tetapi kemudian ketika datang Nabi SAW membawa Al-Quran dan juga sudah dijelaskan kebenaran sebelumnya dalam Taurat, mereka berpaling. Makanya Allah katakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, maksudnya Yahudi, diberikan Taurat kepada mereka. Kemudian mereka diajak berpegang kepada Al-Quran yang dibawa Rasul untuk memutuskan perkara di antara mereka, tapi sebagian mereka berpaling dan menolak kebenaran. Di zaman Nabi SAW ada dua orang Yahudi. Dua orang Yahudi ini datang kepada padri-padri mereka, tokoh-tokoh mereka. Karena ketika itu ada kasus perzinahan. Jadi ada kasus perzinahan. Kemudian dua orang datang kepada padri Yahudi bertanya soal hukuman orang berzina yang sudah berkeluarga. Maka padri ini membacakan Taurat, dan dalam Taurat itu hukuman orang berzina harus dirajam. Akhirnya dua orang ini merasa berat. Kalau harus dirajam, masalahnya kalau dirajam kan mati nanti. Jadi dua orang ini mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita berhukum kepada Muhammad saja? Karena ketika itu kan orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu kan masih satu atap dalam perjanjian piagam Madinah. Jadi mereka berpikir, kalau menggunakan hukum Taurat berat, kan harus dirajam. Coba kita datang kepada Muhammad saja.
Boleh jadi umat Islam ataupun agama Islam lebih ringan hukumannya. Dua orang ini datang kepada Nabi, kemudian menceritakan bahwa di antara kami ada yang berzina. Apa yang engkau akan hukumkan kepada kami? Maka Nabi SAW mengatakan, karena engkau adalah orang Yahudi, maka kami akan berhukum dengan Taurat. Datangkan orang alim di antara kalian. Akhirnya datangkanlah orang alim di antara mereka. Kemudian Rasul mengatakan, baca Taurat tentang hukum orang yang berzina. Akhirnya sang alim dari Yahudi ini membaca Taurat. Rupanya jempolnya ditutupkan seperti ini. Jadi kalau umpamanya baca Quran itu ditutup ujungnya gini. Jadi mereka tidak membaca sampai selesai. Pas ketika bicara soal ayat rajam ditutup sama jempolnya. Seolah-olah dalam Taurat itu tidak ada hukum rajam. Kurang ajar tuh. Mereka nutup hukum rajam dengan jempolnya gitu. Lah kebetulan ada tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam hadir di situ. Apa kata Abdullah ibn Salam? Karena dia kan mantan Yahudi, dia tahu, dan karena dia ulamanya. Akhirnya kata Abdullah ibn Salam berbisik kepada Nabi SAW, ya Rasul, tolong si padri itu angkat jempolnya itu. Di situ ada ayat rajam di situ. Akhirnya kata Rasul, ilfa yadaka, angkat tanganmu katanya, baca secara sempurna. Akhirnya diangkat jempolnya, dibaca secara sempurna. Rupanya ada hukum rajam di situ. Orang Yahudi itu baca Taurat, ditutupi hukumnya dengan jempol dia. Dari sini turun ayat ini. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka diberikan Al-Qur'an, diberikan Taurat, maksudnya kitab dari langit, Taurat petunjuk bagi mereka. Yud'auna ila kitabillah. Kemudian mereka diajak untuk berpegang kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum di antara mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tsumma tawalla fariqum minhum, sebagian mereka berpaling. Artinya tidak semua orang Yahudi berpaling, tidak ada orang Yahudi baik, tapi sebagian mereka berpaling. Seperti Abdullah ibn Salam yang sudah saya jelaskan kepada antum, dia orang baik, dia beriman kan kepada agama Nabi SAW. Tapi kebanyakan orang Yahudi itu berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka berpaling dari kebenaran. Apa alasan mereka? Allah katakan, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat. Hal itu karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari. Jadi orang Yahudi itu mengakui bahwa mereka masuk neraka. Orang Yahudi itu mengakui bahwa mereka pasti masuk neraka. Tapi mereka mengatakan bahwa kalaupun kami harus masuk neraka, kami tidak akan lama di neraka. Paling lama 40 hari saja. Mereka mengatakan bahwa kalaupun kami harus masuk neraka, paling lama 40 hari di neraka. Kenapa mereka mengatakan 40 hari? Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya Bani Israel, kemudian ke Bukit Saina hendak mengambil Taurat selama 40 malam kan. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam selama 40 malam itu Bani Israel kan diwakilkan kepada Harun. Rupanya Nabi Harun tidak ditakuti orang-orang Bani Israel. Malah kemudian terjadi kegaduhan di tengah-tengah Bani Israel. Munculnya orang munafik namanya Samiri. Si Samiri inilah kemudian membuat patung anak sapi, kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi, dan sebagian besar mereka terpengaruh dengan Samiri. Akhirnya 70.000 orang menjadi penyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam pulang mengambil Taurat selama 40 hari, pulang marah gara-gara ditinggal 40 hari sudah murtad. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, inilah kesalahan nenek moyang kami, hanya 40 hari saja katanya. Jadi kalau kami masuk neraka paling lama 40 hari saja katanya. Lihat orang Yahudi ya. Mereka mengatakan seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, Nabi pulang dari perang Tabuk, dan perang Tabuk adalah perang
terakhir yang diikuti Nabi SAW, di mana musuhnya bukan melawan musyrik Arab, bukan melawan Yahudi Madinah, tapi Nasrani Romawi. Itulah permulaan perang melawan orang Romawi di Tabuk, dan Rasul yang memimpin langsung. Jadi ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, maka Nabi SAW ketika itu diundang oleh seorang Yahudi namanya Zainab bintul Harith. Dalam riwayat pulang dari perang Khaybar, ya. Jadi ketika sudah mengalahkan Khaybar, maka Nabi SAW kemudian pulang dan dijamu oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini Yahudi, dendam dengan Nabi, kemudian berencana untuk meracun Nabi. Jadi Zainab ini bertanya, makanan yang disukai Nabi itu apa? Maka orang-orang mengatakan Rasul itu suka daging kambing. Jadi antum kalau suka kambing, ya memang itu kesukaan Nabi, terutama paha kambing. Masalahnya kambing mahal, satu saja mau 3 juta. Jadi Nabi itu suka kambing dan suka pahanya. Jadi Zainab ini memasak paha kambing, dilumuri racun. Kemudian Nabi SAW, karena Nabi itu kan bukan malaikat, malaikat saja tidak tahu yang gaib, apalagi Nabi. Kalau seandainya di paha kambing itu Rasul tahu itu ada racunnya, tentu tidak akan dimakan, ya. Tapi Rasul itu tidak tahu yang gaib, Rasul makan. Ketika termakan racun itu, tiba-tiba daging kambing ini bicara. Allah buat bicara tuh daging kambingnya itu, dan mengatakan, ya Muhammad, jangan kau lanjutkan makan aku karena aku ada racunnya. Maka Rasul pun melepehkan apa yang sudah di mulutnya. Masalahnya racun sudah terkadang masuk ke tenggorokannya sedikit. Maka Nabi SAW marah. Akhirnya dikumpulkan orang-orang Yahudi di situ. Apa kata Rasul? Aku tanya kalian 3 perkara, tolong jujur. Siap kalian jujur? Maka orang Yahudi mengatakan siap. Maka kata Rasul yang pertama, man jaddukum, siapa kakek buyut kalian? Kemudian mereka mengatakan fulan ibnu fulan, fulan ibn fulan. Kata Rasul, kadzabtum, dustakan. Bahkan kakek kalian fulan bin fulan. Karena orang-orang zaman itu kan membanggakan kakek buyut. Kalau kakek buyutnya bukan orang hebat, nggak mau disebut tuh, malu. Jadi orang Yahudi mencari kakek buyut yang lain yang nggak ada hubung kait dengan mereka. Tapi Rasul tahu nasab. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kamu. Kakek buyut kalian itu pengecut, bukan itu yang kalian sebut pemberani. Kemudian mereka mengatakan, shadaqta, kau benar wahai Muhammad. Kemudian pertanyaan yang kedua kata Rasul, kata Nabi SAW, man ahlun nar, siapa yang akan menjadi penduduk neraka? Kata Rasul. Kata orang-orang Yahudi mengatakan, kami, tapi paling sedikit 40 hari saja. Setelah itu kami keluar dari neraka, engkau gantinya, katanya. Kurang ajar mereka. Orang Yahudi mengatakan apa? Kami, katanya. Langsung mereka mengatakan begitu. Ketika ditanya, mana ahlun nar, siapa penduduk neraka? Kata orang Yahudi, kami penduduk neraka, tapi kami 40 hari saja. Habis itu kami keluar, engkau gantinya, katanya. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dusta kalian, bahkan kalian akan menjadi kayu bakar neraka dan dikekalkan di dalamnya. Kemudian kata Rasul, siapa yang meletakkan racun di sini? Siapa yang meletakkan racun di kambing ini? Maka Zainab bintu Al-Haris mengatakan, saya yang meletakkan racun. Kata Rasul, kenapa kau letakkan racun? Kata Zainab, kalau engkau seorang nabi, tentu tidak akan memadaratkan racun itu kepadamu, katanya. Tapi kalau engkau bukan nabi dan engkau teracun dan kau mati, kami bahagia dengan kematianmu, katanya. Tapi Nabi SAW tidak menghukum Zainab bintul Haris yang meracunnya. Masalahnya setelah 1 tahun setelah terjadi peracunan ini, ada satu sahabat ikut makan dan keracun juga, mati setelah 1 tahun. Lah Zainab bintul Haris ini dalam riwayat masuk Islam, dia yang meracun Nabi itu masuk Islam. Maka karena yang ikut makan racun setahun setelahnya meninggal, akhirnya Rasul mengatakan bunuh Zainab.
Ini bukan sebab racun, tapi sebab dia membunuh, maka dalam Islam kisos. Jadi dihukumnya zina bukan karena meracun Nabi, bukan, tapi karena ada seorang sahabat yang ikut makan mati. Ya, sementara dalam Islam membunuh dibunuh, kisos. Kata Rasul, tegakkan kisos, bunuh Zainab. Ya. Syahidnya di sini adalah ketika Nabi SAW mengatakan apa? Man ahlun nar, siapa penduduk neraka? Kata orang Yahudi, kami. Tapi kalaupun kami harus masuk neraka, paling lama 40 hari. Habis itu kalian gantinya. Maka di sini turun ayat, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Karena yang demikian itu mereka berkata, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Mereka terlena dengan buayan-buayan padri-padri mereka. Jadi doktrin daripada tokoh-tokoh mereka itu kan mendoktrin orang-orang awam Yahudi dan mengatakan kalian tidak akan masuk neraka, kalaupun harus masuk neraka paling beberapa hari saja. Dan itu terekam oleh orang-orang awam Yahudi itu, sehingga karena mereka merasa paling kalau masuk neraka hanya beberapa hari saja, mereka terperdaya. Sejak itulah orang Yahudi malas beribadah. Malas beribadah. Karena apa? Karena sudah ada jaminan kalaupun harus masuk neraka paling 40 hari saja. Itu kan terperdaya mereka, akhirnya tergoda dan juga tertipu dengan agama mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada jiwa diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi alias tidak diragukan sama sekali. Tidak, bukan 40 hari kalian masuk neraka, bahkan kalian akan abadal abidin, selamanya masuk neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.